IG News kembali hadir bersama saya Jadi Akbar. Berikut berita pilihan selama sepekan. Partai Gerindra berikan bantuan sosialisasi untuk para korban banjir di Karawang dan Bekasi pada Sabtu 27 Februari 2021. Ketua Umum Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, berharap agar bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para korban yang terdampak. Partai Gerindra melalui fraksi Partai Gerindra Sabtu pagi menyalurkan bantuan untuk para korban banjir di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyaluran bantuan dilakukan sebagai wujud arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bersama pengurus partai resmi melepas bantuan Sabtu 27 Februari 2021. Dasko menyatakan harapannya agar bantuan bisa bermanfaat bagi para korban yang terdampak banjir di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan instruksi dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada hari ini kami pengurus DPP Partai Gerindra melepas bantuan untuk korban banjir daerah Karawang dan Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk itu mudah-mudahan bantuan bagi korban banjir ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Karawang dan Bekasi. Untuk itu kami akan melepas mobil-mobil yang akan membawa bantuan ini dan kami harap sampai dengan selamat di tempat tujuan. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Ketua Nahdlatul Ulama, Said Akil Siraj, memberikan pernyataan mengenai pencabutan sebagian lampiran peraturan Perpres nomor 10 tahun 2021 mengenai bidang usaha penanaman modal minuman keras atau miras. Ia menyatakan PBNU menolak adanya investasi industri miras tersebut dan meminta hal ini tidak kembali terulang. Ketua Nahdlatul Ulama, Said Akil Siraj, menanggapi peraturan Presiden tentang bidang usaha penanaman modal minuman keras. Ia mengatakan dalam Islam terdapat dua macam hukum, yaitu hukum syariah yang merupakan perintah maupun larangan, dan hamr, masuk ke dalam larangan karena haram. Ia menegaskan haramnya hamr yang sudah jelas terdapat di dalam Al-Quran dengan sangat jelas sehingga tidak mungkin bisa menjadi halal. Said Akil Siraj menuturkan jika semua menyetujui adanya industri hamr, maka bangsa ini akan menjadi teler jika terdapat pabrik itu. Maka dari itu, PBNU menolak adanya investasi untuk industri hammer ini dan berharap hal seperti ini tidak terulang lagi. Ia juga menyampaikan bahwa PBNU memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan respon yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak. PBNU mendorong pemerintah untuk melandaskan kebijakan investasi kemaslahatan bersama sekaligus berorientasi pada pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, serta meminta kepada seluruh umat Islam khususnya warga untuk tetap kondusif dan tidak terprovokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan dicabutnya sebagian lampiran peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, pengurus Nahdlatul Ulama menegaskan: 1. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respon yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Ini namanya akhlak itu, kalau bisa membangun kemaslahatan bersama dengan akhlak. Kalau ada sebagian orang dimaslahatkan, mendapat kemaslahatan yang lain dirugikan, itu namanya tidak berakhlak. 2. Kami mendorong pemerintah untuk melandaskan kebijakan investasinya pada kemaslahatan bersama, sekaligus berorientasi pada pembangunan yang tidak menyampingkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan Maha Esa di Pancasila nomor 1 itu. Yang ketiga, meminta kepada seluruh umat Islam, khususnya warga NU, agar tetap menjaga
kondisivitas dan tidak terprovokasi serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara konstitusional. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan keberatannya mengenai Perpres nomor 10 tahun 2021. Mereka menilai pemerintah tidak seharusnya mengambil kebijakan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi dengan mengesampingkan aspek budaya leluhur dan ajaran agama karena dinilai tidak sesuai dengan Pancasila. Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan pernyataan sikap mengenai Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang menyatakan bahwa minuman keras atau miras sebagai bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Investasi dan produksi minuman keras ini dibuka di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan 4 poin pernyataan sikap yang merupakan wujud tanggung jawab kebangsaan dan komitmen amar ma'ruf nahi munkar untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa. Salah satu poin yang disebutkan terkait dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang keberatan mengenai Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021. Mereka menilai pemerintah tidak seharusnya mengambil kebijakan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi dengan mengesampingkan aspek budaya leluhur dan ajaran agama karena tidak sesuai dengan Pancasila. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan, 1. Sangat berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10 tahun 2021, khususnya yang terkait dengan investasi, produksi, distribusi, dan tata niaga miras. Perpres nomor 10 tahun 2021 berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, kerusakan akhlak, dan meningkatnya tindak kriminal. Pemerintah tidak seharusnya mengambil kebijakan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi dengan mengesampingkan aspek-aspek budaya bangsa yang luhur dan ajaran agama karena tidak sesuai dengan Pancasila. 2. Pemerintah hendaknya mendengarkan, memahami, dan memenuhi arus terbesar masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dan menolak keras pemberlakuan Perpres nomor 10 tahun 2021. 10 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 kembali tiba di Indonesia pada Selasa 2 Maret 2021. Bahan baku vaksin ini berasal dari perusahaan Sinovac dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui penjemputan khusus Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA891. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita kedatangan 10 juta bak vaksin. Bak vaksin ini adalah materi dasar vaksin yang nanti akan dibuat oleh Bio Farma menjadi sekitar 8 juta vaksin. Jadi secara keseluruhan kita sudah mendapatkan vaksin kurang lebih 38 juta untuk kebutuhan vaksin pemerintah yang akan dilakukan secara program vaksinasi ke seluruh rakyat Indonesia. Selain vaksin yang berasal dari Sinovac ini, kita masih menunggu beberapa vaksin lagi dengan platform yang berbeda, antara lain yang berasal dari Pfizer, kemudian dari AstraZeneca, kemudian dari Novavax. Kesemua vaksin tersebut akan memenuhi kebutuhan vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia sebanyak 186 juta penduduk Indonesia. Dalam rangkaian program ini kita dibantu oleh Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah Ditjen Bea Cukai yang memperlancar proses-prosesnya sehingga kita bisa mendapatkan vaksin dengan akses yang lebih mudah. Semuanya ini akan dilakukan secara terintegrasi dan vaksin yang baru tiba ini akan diberikan untuk program vaksinasi tahap layanan umum dan lansia sebesar 21,6 juta. Mudah-mudahan dengan program akselerasi dan bertahap nanti kemudian akan ada datang 185 juta vaksin yang berasal dari Sinovac. Semua ini akan kita lakukan secara sinergis, kemudian secara kolaboratif dengan Bio Farma,
kemudian Kementerian Keuangan, Kemenkes, sehingga akan membawa kemudahan yang akan kita gunakan sebagai percepatan proses vaksinasi. Proses vaksinasi massal tahap kedua bagi pelayan publik di Pasar Beringharjo dan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan vaksinasi bagi sektor informal di Kota Yogyakarta akan digelar mulai tanggal 1 hingga 6 Maret 2021 mendatang. Presiden Joko Widodo meninjau jalannya proses vaksinasi massal di Pasar Beringharjo dan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Vaksinasi massal bagi petugas atau pekerja publik semakin diperluas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan awal terhadap virus COVID-19 bagi para pekerja yang dalam kesehariannya bekerja di lingkungan padat interaksi dengan publik. Kota Yogyakarta akan menggelar vaksinasi massal bagi sektor informal mulai tanggal 1 Maret hingga 6 Maret 2021 mendatang, dengan sasaran mencapai kurang lebih 19.900 orang yang sebelumnya telah terdaftar. Ya harapannya semuanya biar coronanya cepat hilang, sekolah-sekolah cucu saya biar bisa masuk seperti dulu-dulu. Saudara-saudara, teman-teman semuanya yang mungkin belum divaksin, nanti kemungkinan mendapatkan jatah vaksin harus diterima, karena juga demi kebaikan kita semua, pribadi dan keluarga sekitar kita. Penyelenggaraan vaksinasi massal itu akan dipusatkan di 3 lokasi, yakni Pasar Beringharjo, Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, dan Taman Parkir Abu Bakar Ali yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengaturan sesuai dengan protokol kesehatan. Cakupan dari kegiatan vaksinasi massal tersebut ialah para pedagang Pasar Beringharjo, pedagang kaki lima, pegawai toko, pengayuh becak, kusir andong di kawasan Tugu dan Malioboro, hingga para pelaku usaha jasa pariwisata. Ketua DPR RI, Puan Maharani, meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan di Puskesmas Kabat Banyuwangi, Jawa Timur. Puan menilai Puskesmas memegang peran penting dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh Indonesia. Ketua DPR RI, Puan Maharani, melakukan peninjauan pelaksanaan vaksin di Puskesmas Kabat Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa pagi. Puan mengatakan, program vaksinasi sangat bergantung pada kesiapan Puskesmas di seluruh Indonesia, sehingga menurutnya Puskesmas memegang peranan penting dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Puan Maharani juga menilai, Puskesmas dapat menjadi agen untuk menerapkan prinsip vaksinasi yang berkeadilan. Proses vaksinasi di Puskesmas Kabat Kabupaten Banyuwangi sudah berlangsung untuk tenaga kesehatan, kemudian tenaga pengajar SD, pelayanan publik dan lain-lain. Alhamdulillah sejak proses vaksinasi ini belum ada orang yang kemudian terkena kipi atau gejala 30 menit setelah disuntik vaksinasi. Semoga berjalan lancar dan tidak ada efek atau akibat yang kemudian membuat orang yang divaksin terkena efek-efek samping. Alhamdulillah semuanya lancar. Puskesmas Kecamatan Palmerah menggelar vaksinasi COVID-19 dinamis untuk para lansia di SDN 9 Pagi Palmerah, Jakarta Barat, Senin 1 Maret 2021. Sebanyak 153 lansia yang sudah mendaftarkan diri dilakukan penyuntikan dosis pertamanya, yang dimana setelah dosis pertama ini akan dijadwalkan kembali 28 hari setelahnya untuk penyuntikan kedua. Vaksinasi COVID-19 untuk para lansia digelar di SD Negeri 09 Pagi Palmerah, Jakarta Barat, Senin pagi. Sebanyak 153 lansia yang sudah mendaftar melalui link Kemenkes dapat melakukan penyuntikan dosis pertamanya hari ini. Khusus untuk para lansia yang rentan terhadap penularan COVID-19 harus dilakukan vaksinasi secepatnya. Dalam tahap vaksinasi lansia ini sama dengan vaksinasi pada umumnya, di mana sebelum diberikan vaksin, peserta dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun penyakit komorbid lainnya. Untuk para lansia yang sudah mendapatkan penyuntikan vaksin dosis pertamanya hari ini, akan dijadwalkan kembali 28 hari setelahnya untuk penyuntikan vaksin dosis kedua. Dengan vaksinasi massal ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk yang hadir, memang tidak hanya warga Kelurahan Palmerah, tapi ada kelurahan lain masih dalam lingkup Kecamatan Palmerah. Totalnya ada 153 lansia. Kalau target kemarin itu informasinya 17.000. Iya.
Ya pastinya kan untuk meningkatkan daya imun ya terkait dengan wabah COVID-19. Untuk hari ini hanya hari ini saja karena ini sifatnya kan yang dinamis. Untuk yang statis itu setiap hari di puskes kecamatan. Kalau yang hadir saat ini dia daftar sendiri ya. Yang terpenting punya KTP DKI Jakarta, dan kalau tidak punya KTP DKI Jakarta minimal bertempat tinggal di Jakarta itu 6 bulan. Presiden Joko Widodo menyatakan kegiatan belajar mengajar online akan dilaksanakan secara offline atau tatap muka mulai pada bulan Juli 2021. Kepala Sekolah SMKN 19 Jakarta mendukung penuh pemberlakuan tersebut dengan mempertimbangkan pelaksanaan sekolah tatap muka dengan matang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan melakukan kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya secara online akan menjadi offline atau tatap muka yang akan diperkirakan mulai Juli 2021. Kepala Sekolah SMKN 19 Jakarta, Nunu Isnadiah, mendukung penuh pemberlakuan tersebut, bahwa prinsipnya apapun yang diputuskan oleh pemerintah tentu tidak lepas dari pertimbangan dan perhitungan yang matang dari berbagai pihak. Ia menyatakan pembelajaran secara online tentu memiliki berbagai hambatan, mulai dari gawai, jaringan, dan kuota. Karena tidak semua siswa terfasilitasi dengan spesifikasi gawai yang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam proses kegiatan belajar mengajar tentu penuh tantangan, khususnya sekolah menengah kejuruan, yang seharusnya 50% teori, 50% praktik. Namun saat ini tidak demikian. Untuk hal tersebut, pihak sekolah mentoleransi sesuai dengan kreativitas dalam kegiatan belajar mengajar ini. Ia menyatakan bahwa saat ini sekolah akan bersiap dan berupaya apabila kegiatan belajar mengajar akan diberlakukan secara offline dengan melakukan kebiasaan baru. Kalau prinsipnya ya, apapun yang diputuskan oleh pemerintah, pastinya saya selaku kepala sekolah pasti akan mendukung. Karena tidak mungkin sebuah keputusan itu dibuat dengan gegabah, pasti dengan banyak pertimbangan. Dan kemarin pada saat beliau menyampaikan ya, Bapak Jokowi menyampaikan pasti sudah dengan perhitungan yang matang ya. Kemarin diawali dengan pemberian vaksinasi kepada Bapak dan Ibu guru ya, tenaga kependidikan. Itu artinya ikhtiar untuk ya semuanya mudah-mudahan terhindar dari COVID itu ada gitu. Jadi yang pasti apapun yang diambil oleh pemerintah kita akan dukung. Jadi kan ini udah hampir 1 tahun ya, bahkan 1 tahun sudah hampir ya, kan dari bulan Maret sekarang sudah bulan Februari. Ya pada saat awal mungkin istilahnya masih penyesuaian ya, semuanya masih belum terplanning dengan baik karena kan Bapak dan Ibu guru ataupun anak-anak semuanya siapnya luring ya, istilahnya tatap muka. Tetapi begitu ada pandemi, mau nggak mau kita semuanya harus menyesuaikan. Oh kita memang dituntut nih tidak bisa bertatap muka secara langsung, bisanya hanya melalui media daring dan banyak fasilitas. Awalnya masih berusaha ya, istilahnya meraba-raba, tapi lama-lama ya sudah terbiasa kalau menurut saya. Banyak kita nggak bisa mengatakan harus pakai ini enggak, karena tergantung juga dari kreativitas Bapak dan Ibu guru, pastinya juga tergantung dari kemampuan dari peralatan ya, karena kan tidak semuanya tersupport dengan media yang cocok, yang pas gitu. Tim DVI Rumah Sakit Polri telah berhasil mengenali sebanyak 59 korban dari 62 manifest dan terdapat 3 korban yang belum teridentifikasi. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigadir Jenderal Polisi Rusdianto mengatakan proses identifikasi telah resmi dihentikan dan tingkat keberhasilan dalam pencarian korban sebanyak 95,2%. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Rumah Sakit Polri telah berhasil mengenali sebanyak 59 korban dari 62 manifest. Namun sayangnya terdapat 3 korban yang belum teridentifikasi. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdianto mengatakan, selama ini tingkat keberhasilan dalam pencarian korban sebanyak 95,2%. Ia menjelaskan untuk proses identifikasi telah resmi dihentikan. Namun ketiga korban itu sampai saat ini belum berhasil dikenali. 3 korban itu bernama Panca Widya Nursanti, jenis kelamin perempuan berusia 46 tahun, Wahyudi jenis kelamin laki-laki berusia 7 bulan, dan Dania jenis kelamin perempuan berusia 2 tahun.
Ia menuturkan, alasan ketiga korban itu belum teridentifikasi dikarenakan belum adanya sampel yang dapat dijadikan pembanding, sehingga bila ada perkembangan lebih lanjut akan segera dilaporkan kembali. Seperti diketahui, pesawat Sriwijaya Air SJ182 dilaporkan jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Pesawat jenis Boeing 737-500 sempat hilang kontak setelah take off dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tentunya telah kita ketahui bersama bahwa proses identifikasi dari tim DVI masih terus berjalan, walaupun pada tanggal 21 Januari 2021, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban itu telah dihentikan. Dan tentunya pada hari ini, tanggal 2 Maret 2021, tim DVI telah memeriksa seluruh body bag dan juga properti telah diperiksa secara keseluruhan, dan juga tentunya pemeriksaan maupun identifikasi dilakukan berdasarkan standar yang berlaku, sehingga tentunya hasil kerja dari tim DVI dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum. Dan pada hari ini tim juga berhasil merekonsiliasi dan berhasil mengidentifikasi satu korban lagi dengan menggunakan metode DNA dan medis. Korban yang berhasil diidentifikasi atas nama Razana. Ini perempuan berumur 57 tahun. Jadi dengan keberhasilan identifikasi pada hari ini, jumlah seluruhnya korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI sebanyak 59 korban, 30 laki-laki dan 29 perempuan. Metode yang digunakan untuk identifikasi ini 13 dengan menggunakan sidik jari, kemudian 46 dengan metode DNA. Dan seluruh jenazah telah diserahkan kepada keluarga korban untuk dimakamkan. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terus melakukan pengembangan atas kasus ganja di dalam drum bekas oli. Dari hasil pengembangan tersebut, petugas kembali menangkap pelaku berinisial FK yang diduga sebagai pemilik sekaligus bandar narkoba jenis ganja seberat 115 kg di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Setelah menangkap 2 orang pemesan dan kurir ganja seberat 115 kg yang disimpan di dalam drum bekas oli di kawasan Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan pengembangan ke wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Apakah saat ini kita nyampe sini mau kemana nih Pak selanjutnya Pak? Iya, jadi sebenarnya tim dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kita sudah melakukan beberapa kali kegiatan penegakan hukum terkait dengan jaringan ganja yang bersumber dari Madinah. Jadi hari ini tim dari Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat akan bergerak menuju Madinah untuk mengungkap jaringan yang lebih besar terkait dengan peredaran ganja yang beberapa kali sudah kami ungkap. Ya, jadi kemarin terakhir ada pengiriman ganja melalui 3 buah drum, beratnya kurang lebih 115 kilo, itu mengarahnya juga ke jaringan ini. Ya, nanti kita lihat di lapangan bagaimana hasilnya.
Dari pengembangan tersebut, polisi kembali menangkap seorang pria yang diduga sebagai pemilik sekaligus pemilik bandar barang haram tersebut. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terus melakukan pengembangan atas kasus ganja 115 kg yang disimpan di dalam drum bekas oli. Pengembangan kasus tersebut berlanjut ke wilayah Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dari hasil pengembangan tersebut, petugas kembali menangkap pelaku berinisial FK yang diduga sebagai pemilik sekaligus bandar narkoba jenis ganja seberat 115 kg tersebut. FK ditangkap di sebuah lahan parkir milik sebuah bengkel mobil di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara tanpa perlawanan. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku PY dan DK selaku kurir dan pemesan ganja seberat 115 kg yang disembunyikan di dalam drum di kawasan Depok, Jawa Barat. Tersangka langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara, kasusnya masih didalami pihak kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Demikianlah IG News selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel IG News serta juga di website kami di www.ignews.co. Saya Jadi Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.